Umat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Mari kita memulai kebaktian keluarga Batih pada malam hari ini. Kita mengambil saat yang teduh dan di dalam hati mengaku yang demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih setianya kekal selamanya. Terimalah salam rasuli. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa ada bersama dengan kita semua. Amin. Ku ingin menghayati sengsara Tuhanku. Semoga ku dapati ya Yesus rahmat-Mu. Beban kesalahanku membuatku lelah. Berilah hidup baru, ya Yesus, tolonglah. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima pewartaan sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Sang Maha Kasih, kami rindu untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami mampu memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Nats bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Yunus bab 4 ayatnya yang kedua, yang demikian dinyatakan. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan,
Bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya, maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Demikianlah sabda Tuhan, yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukannya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mengutip sebuah peribahasa yang mengatakan, gajah di pelupuk mata tidak terlihat, semut di seberang pantai nampak jelas. Arti dari peribahasa ini adalah kesalahan diri sendiri tidak terlihat, tetapi kesalahan orang lain terlihat jelas. Peribahasa di atas menjadi gambaran sikap Yunus ketika ia diutus oleh Tuhan ke kota Niniwe, ibu kota Asyur, musuh besar Israel, untuk bernubuat bahwa mereka akan dihukum. Ketika menerima perintah dari Tuhan, Yunus tidak bersuka cita. Ia marah dan memilih lari dari Tuhan, sebab ia tahu bahwa Tuhan penyayang dan akan mengampuni penduduk Niniwe. Bagi Yunus, orang Asyur pantas menerima hukuman Tuhan, bukan pengampunan. Yang pantas menerima belas kasihan Tuhan adalah bangsa Israel saja. Pada akhirnya, Tuhan pun memberikan pengampunan kepada orang-orang Niniwe karena mereka mendengarkan nubuat Tuhan dan bertobat. Sulit mengampuni bangsa Asyur inilah yang timbul dalam diri Yunus. Kalau kita cermati, bukankah Yunus juga berdosa kepada Tuhan saat ia diminta memberikan nubuat, namun ia malah marah kepada Tuhan? Mari sejenak kita bertanya pada diri kita, apakah kita masih memiliki sikap seperti Yunus di saat seseorang berbuat salah atau melanggar perintah Tuhan? Kita merasa bahwa ia pantas dihukum dan tidak diampuni. Bila sikap itu masih ada di dalam diri kita, mari segera kita memohon pengampunan kepada Tuhan. Sebab ketika menghakimi apa yang diperbuat oleh orang lain dan perbuatan hidup kita juga melakukan dosa, maka sejatinya Tuhan juga marah kepada kita. Kalau Tuhan saja mau memberi pengampunan kepada setiap manusia yang mau bertobat, bukankah sudah seharusnya kita juga tidak hanya memohon pengampunan, namun kita juga mau mengampuni sesama kita? Selamat berproses untuk mengampuni sesama. Amin. Pengampunan dari Tuhan sudah diberikan. Kini saatnya kita memberi pengampunan kepada sesama. Mari kita mengakhiri dan menutup kebaktian kita pada saat ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami telah menyelesaikan apa yang menjadi perenungan kami pada sore hari ini. Ya Tuhan, kiranya perenungan yang telah kami dengarkan itu boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh di dalam kehidupan kami. Terlebih di dalam mengiring kami semua menjalani masa prapaskah pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk senantiasa merasakan dan menghayati sengsara Tuhan Yesus melalui keprihatinan
dan juga kehidupan berpantang yang kami alami pada saat ini. Tuhan, kami hendak berdoa bagi keluarga kami masing-masing. Di dalam setiap pergumulan yang kami alami, kami percaya bahwa Tuhan turut berbela rasa, dan kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Tuhan memberkati kami dengan rezeki yang secukupnya. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan yang kami butuhkan. Sebentar kami juga akan mengistirahatkan tubuh dan badan kami. Kiranya Tuhan senantiasa melindungi, dan kami bisa bangun pagi di esok hari dengan keadaan yang penuh dengan keselamatan. Demikianlah ya Tuhan, apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan dan memohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa hadir, membersamai, dan berkarya di dalam kehidupan kami semua, mulai dari malam hari ini sampai selama-lamanya. Amin.